Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami Kau beri panca indera yang berguna bagi kami untuk mengalami, melihat, merasakan, mendengarkan apa yang di luar diri kami sehingga membantu kami mendapatkan makna kehidupan. Bantu kami ya Tuhan supaya kami tidak hanya memiliki panca indera fisik, tapi panca indera batin. Sehingga kami mengenal Engkau Sang Pencipta segala-galanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, pada tanggal 23 Juli 2020 ini, hari Kamis, kita diingatkan akan satu hal yang mungkin penting tetapi juga agak kita abaikan. Apa? Bahwa kita diberi Tuhan panca indera. Melihat, mendengarkan, merasakan, mencecap, mendengar. Nah, panca indera itu tujuannya adalah untuk merasakan sesuatu yang di luar diri kita, supaya kita bisa masukkan ke dalam dan memberi makna atas apa yang kita alami tersebut lewat kelima panca indera itu. Nah, disitulah yang seringkali menjadi suatu pertanyaan kita. Mengapa kita melihat tetapi tidak melihat? Mendengar tetapi tidak mendengar. Mencecap tetapi tidak mencecap. Ya. Itulah yang dikecam hari ini oleh Yesus kepada kita. Bahwa panca indera kita tidak kita gunakan selayaknya, seperlunya, sedalam-dalamnya, supaya kita melihat, merasakan lebih dalam daripada yang kelima indera itu. Maka tujuannya adalah supaya kita memiliki panca indera batin yang dalam. Jadi yang fisik itu, panca indera fisik itu harus kita olah, kita pertajam menjadi panca indera batin. Ya. Jadi ketika orang tidak mampu, bagaimana caranya supaya orang memiliki panca indera batin? Ketajaman, kepekaan mendengarkan, kepekaan merasakan, kepekaan mencecap, kepekaan mendengarkan. Yaitu dengan apa yang dikatakan oleh Sokrates. Hidup tanpa refleksi bukanlah kehidupan. Orang bukan saja semakin tua mempunyai daya refleksi yang dalam, belum tentu. Kita lihat pengalaman Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Umur 23 tahun dia sudah memiliki kebajikan, keutamaan yang luar biasa. Nah, demikian juga dengan kita. Bagaimana kita ingin memperdalam hidup kita? Yaitu dengan refleksi. Ya. Dan itu sesuatu yang sulit di zaman ini gitu. Orang diajak untuk memasuki batin yang terdalam, betapa susah, betapa tidak mudahnya. Orang lebih suka dengan yang dangkal, yang di luar, yang eksternal, yang very-very. Maka dalam tradisi Karmel, orang diajak untuk masuk ke hidup batin. Ya. Hidup lahiriah itu gampang, bisa, mudah, tetapi justru membuat pendangkalan hidup kita dan orang mudah sekali terkecoh. Mudah terombang-ambing oleh realitas kehidupan. Nah, konkretnya apa dalam kehidupan kita, saudaraku terkasih? Kita seringkali bersikap sebagai penonton. Konkretnya itu, menjadi penonton, hanya melihat. Melihat setelah itu selesai. Bagus, ya, indah,
tapi tidak mengakar, tidak mendasar. Ya. Dan itu yang terjadi pada kita saat sekarang ini. Maka betapa goyah hati kita ketika kita mengalami COVID-19 ini berbulan-bulan. Hati kita kacau, gelisah, cemas karena kedangkalan hidup itu. Dihancur leburkan galanya yang kita anggap bisa menjawab kebahagiaan, ketentraman, ternyata tidak. Karena itulah saudaraku terkasih, saya menduga dan mengira bahwa salah satu aspek penting di dalam peristiwa COVID-19 ini, yaitu kita diajak untuk masuk ke dalam hidup batin. Untuk memiliki panca indera batin. Ya. Untuk memiliki kedalaman, bukan hanya kedangkalan. Karena di dalam kedalaman itu kita justru bertemu dengan Tuhan yang ada di dalam ruang ketujuh dari batin kita, menurut tradisi Santa Teresa Avila. Di sanalah kita berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, merasakan Tuhan. Tanpa itu, maka hidup kita akan dangkal, akan very-very, akan gelisah, akan cemas, akan penuh ketakutan. Jadi, COVID-19 ini mengajak kita sekali lagi untuk melihat ke kedalaman hidup batin. Dan itulah panggilan kita. Dan untuk memiliki hidup batin itu ada satu syarat yang tidak bisa dihindarkan. Dan ini sekali lagi saya katakan bukan mudah. Keheningan. Kesunyian. Stillness. Coba Anda perhatikan lukisan ini. Sebetulnya ini bukan lukisan, ini lebih ekspresionis dari apa yang saya alami, saya rasakan, saya lihat dengan cat akrilik di keramik lantai ini. Anda melihat apa? Wajah Yesus yang terluka, brokenness and holy face. Menangis. Itulah tangisan batin Yesus yang ada dalam hati saya dengan COVID-19 ini. Lihat wajah yang meratap itu. Itulah. Di samping kiri kanan banyak sekali wajah-wajah yang menangis, yang mohonkan pembebasan dari Yesus. Yesus mengalami apa yang kita alami. Itulah yang saya rasakan dari lukisan ekspresionisme yang saya buat ini. Tanpa tujuan sama sekali membuat gambar, membuat wajah, tetapi itulah yang terjadi. Hati Yesus yang menangis. Ini juga ada wajah, ya, belepotan. Ini juga ada wajah-wajah yang tersembunyi, ya, seperti salib, 3 salib. Ya, Yesus dan kedua salib di kiri kanan. Ada tangisan Bunda Maria di kaki salib Yesus. Broken and holy face. Mari kita masuk ke kedalaman, saudaraku terkasih. Masuk ke kedalaman batin kita, di mana Yesus yang ada dalam hati kita menangis terseduh-seduh. Meminta kita untuk berkomunikasi, berkontak dengan Dia. Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan bacaan hari ini, kalian punya telinga untuk mendengarkan, kalian punya mata untuk melihat, kalian punya hidung untuk mencium, tetapi tidak menggunakan dan semakin tertutup. Kita mohonkan rahmat supaya kita berani masuk ke kedalaman batin dan mendengarkan. Apa yang lebih penting bagi kita ketika kita, dan ini lebih penting bagi kita untuk mendengarkan apa yang sesungguhnya dalam batin kita. Beri waktu Anda untuk hening, untuk diam, sunyi. Meski gelisah, meski cemas, meski takut. Saya tahu betapa tidak uncomfort, tidak menyenangkan. Tapi ketika kita berani meluangkan waktu, hening, diam, duduk, Anda akan mengalami kehadiran Yesus yang menenteramkan, yang membahagiakan. Dan bertemu dengan Yesus
dalam lubuk hati Anda yang terdalam. Saudara, saya bagikan lukisan kecil ini sebagai cara saya menemukan Yesus dalam hati saya. Holy face and broken face, seperti Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus dan dari wajah Yesus. The child of Jesus and holy face of Jesus. Semoga Anda menemukan jati diri Anda sendiri ke kedalaman batin Anda. Kita dipanggil untuk masuk ke kedalaman batin, untuk bertemu dengan brokenness, woundedness ourselves, diri kita sendiri. Keterlukaan, kehancuran batin kita, untuk kita persembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengubahnya menjadi wajah yang kudus, yang suci dalam hidup kita. Yesus akan mengubah panca indera batin kita menjadi panca indera ilahi, di mana kita menyuarakan suara Tuhan dimanapun kita berada. Ketika kita tersentuh, terkonek dengan Yesus yang dalam batin, Dia akan memancarkan sinar terang di tengah kegelapan dan menyatakan kebenaran dan keadilan di tengah segala kegelimangan dosa. Semoga Anda semua dan kita semua berani memasuki hidup batin kita dengan melepaskan segala yang nampaknya membahagiakan. Dan COVID ini mengajarkan kita untuk masuk ke kedalaman itu. Semoga Anda dan kita semua dikuasai oleh kuasa Yesus yang Maha Rahim. Dan Anda yang sakit, justru kesempatan Anda untuk memasuki hidup batin, bertemu dengan Yesus, mengalami Yesus yang hidup, yang terluka dalam hati Anda. Dan Anda yang terluka juga. Bagi Anda yang sakit, diberkati, disembuhkan, dan hati Anda menjadi lebih tajam daripada pisau atau silet sekalipun. Berkat Tuhan atas Anda semua, sehingga Anda dapat memasuki hidup batin dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.